Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini, Ibu akan membahas tentang bagaimana cara memposting ke neraca lajur. Oke, simak videonya sampai habis ya. Baik, ini adalah belangko dari neraca lajur ya teman-teman. Di belangko neraca lajur ini dia terdiri dari nama akun, neraca saldo, lajur penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan rugi laba sama laporan neraca. Betul. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah cari neraca saldo yang sudah kita kerjakan di awal. Nah, ini adalah neraca saldo kita ya teman-teman. Jadi, tugas pertama teman-teman adalah memindahkan dari belangko neraca saldo dipindahkan atau diposting ke neraca lajur. Saya ulangi. Langkah pertama, pindahkan neraca saldo beserta transaksi dan uang serta totalnya ke dalam neraca lajur di kolom neraca saldo. Baik, kita langsung praktekkan ya. Yang pertama, kas. Kas 15.200. Kemudian perlengkapan iklan 2.500. Asuransi dibayar di muka $600. Peralatan kantor 5.000. Hasil kayak lihat posisinya teman-teman, apa dia debit atau kredit ya, disesuaikan saja. Hutang usaha kredit $2.500. Pendapatan diterima di muka 1.200. Selanjutnya modal tuan Rian 10.000. Baikkan tuan Rian. Atau apa kemarin? Prepaid, betul. Kemudian pendapatan jasa 10.000. Lalu lagi ke bawahnya apa? Beban gaji. Beban gaji 1.000. Beban sewa 900. Lagi tambahkan kolomnya ya. Kemudian kita totalkan total. Kalau di Excel sama dengan sum ya. Kalau teman-teman pakai manual berarti menggunakan kalkulator. Nah, hasilnya harus sama dengan neraca saldo yang sudah kita kerjakan. Nah, sampai di sini neraca saldo kita sudah selesai, teman-teman. Harus diingat kalau dia posisinya debit di debit, kalau posisinya di kredit. Dan lihat, teman-teman harus hitung lagi. Kalau misalnya manual berarti menggunakan kalkulator, harus hitung lagi dari atas ke bawah, sama enggak hasil di neraca saldo di bagian neraca lajur sama dengan neraca saldo yang sudah kita hitung atau kita buat. Kenapa? Harus dihitung ulang, padahal kalau kita postingnya sama, takutnya
kita salah memasukkan atau salah memposting yang harusnya di debit ke kredit, yang kredit ke debit. Kemudian atau ada transaksi yang terlewatkan untuk kita catat. Nah, jadi kita melakukan cross check untuk kalau misalnya ada kesalahan atau nilainya tidak sama, gitu ya teman-teman ya. Baik, langkah selanjutnya adalah sama seperti pengerjaan neraca saldo, kita cari add jurnal penyesuaian sudah kita buat kemarin teman-teman. Nah teman-teman lanjutkan posting ke neraca lajur. Oke, kita kerjakan ya. Kalau misalnya di dalam akunnya ini tidak ada seperti kasus yang pertama ini, beban perlengkapan iklan. Di sini kan masih belum ada beban perlengkapan iklan. Nah, kita bikin di bawahnya. Kita bikin di bawahnya ya. Beban perlengkapan iklan. Posisinya di debit 1.500. Oke, kita kasih tanda dulu. Tanda kalau itu sudah kita posting. Kreditnya apa? Perlengkapan iklan. Ada nggak di sini kita cari? Nah, ada perlengkapan iklan, posisinya di kredit. Gitu ya teman-teman ya. Oke, selesai yang pertama. Yang kedua, beban asuransi. Ada nggak di sini beban asuransi? Kalau tidak ada kita masukkan beban asuransi. Berapa? $50. Kreditnya apa? Asuransi dibayar di muka. Selanjutnya apa? Beban depresiasi. Masih belum ada ya. Oke, kita bikin bawahnya. Beban depresiasi peralatan kantor. Berapa? Di debit $40. Kreditnya apa? Akumulasi. Akumulasi belum ada transaksi di atas. Belum ada nama akun. Akumulasi depresiasi peralatan kantor. Kredit berapa? 40. Nah, selesai nih. Kita nggak usah ngelirik-lirik lagi neraca saldo ya, karena itu sudah selesai. Pendapatan diterima di muka. Ada berapa? 400. Kreditnya apa? Pendapatan jasa. Ada 400. Oke, saya ini ya. Kemudian piutang usaha. Ada nggak piutang usaha? Kalau belum ada, kita bikin lagi di bawahnya. Piutang usaha 200. Posisinya apa? Debit. Betul. Pendapatan jasa. Nah, ini kan sudah ada nih Bu. Gimana? Karena ini ada transaksi lagi, kita tambahkan 400 ditambah 200 jadi 600. Kasih tanda. Selanjutnya transaksi apa? Beban bunga. Ada nggak beban bunga? Oh, belum ada. Kita bikin beban bunga 50 debit ya. Sama utang bunga. Ada nggak utang bunga? Oh, belum ada. Yang ada utang usaha ya. Utang bunga kredit ya 50. Sudah selesai. Sekarang beban gaji. Beban gaji ada nama akunnya sudah. Beban gaji 1.200. Kreditnya apa? Utang gaji 1.200. Selesai. Sekarang kita totalkan ya. Nah, ingat hasilnya harus sama. Total.
sama dengan ayat jurnal penyelesaian kita ya. Berarti sudah beres 2 permasalahan yang kita bahas. Oke. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana kita mengerjakan neraca saldo. Tutup dulu. Nah, neraca saldo ini ada kaitannya dengan apa? Buku besar, betul. Kenapa Ibu bilang ada kaitannya dengan buku besar? Karena dia posisi akhir setelah kita posting ayat jurnal penyesuaian itu adalah posisi akhir untuk neraca saldo setelah disesuaikan. Contohnya seperti apa? Seperti ini ya teman-teman ya. Kita cross check dulu deh. Kas posisinya berapa? 15.200. Kita hitung benar enggak? Atau kita buka dulu deh. Nah, jadi untuk perlakuan neraca saldo disesuaikan, dia berbeda dengan neraca saldo sama ayat jurnal penyesuaian. Posisinya harus kita perhatikan teman-teman. Kalau dia aktiva, ingat ya, kalau dia aktiva dia di debit, kalau dia kewajiban dia di kredit. Oke, sama dengan kalau aktiva kas ditambah ada enggak ayat jurnal penyesuaian musuhnya? Transaksi lain tidak ada kan? Tidak ada. Sekarang ini lagi, contoh Ibu lagi. Kalau debit perlengkapan kan masih ke dalam aktiva. Kalau perlengkapan posisinya pertama di debit. Kalau dia bertambah di debit, kalau berkurang di kredit, berarti kita kurang. Enter ya. Ada yang masih bingung, oke Ibu bukakan rumus yang kemarin. Nah ini sangat membantu teman-teman ya. Ibu salin ke sini deh biar teman-teman paham cara kerjanya. Nah ini udah Ibu salinkan. Ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Bikin kecil-kecil ada deh biar kelihatan. Nah, aktiva kan? Nah, jadi kalau dia masih ke dalam kategori aktiva, ini gue tutup dulu deh. Gue tutup dulu ya. Nah, jadi kalau dia masih ke dalam aktiva, dia itu berpengaruh. Nah, ini aktiva, masih aktiva. Kalau dia bertambah di debit, kalau dia berkurang di kredit, nanti saldonya di debit. Lanjutkan. Asuransi dibayar di muka sama nih kasusnya nih. Nah, neraca saldonya posisinya di debit, tapi di ayat penyelesaiannya di kredit, dia dikurang jadinya. Oke, jadi 550, 600 dikurang 50 jadi 550. Peralatan kantor tidak ada temannya, langsung saja WSL bayar kredit, utang usaha kredit, lihat ya, kalau utang atau kewajiban posisinya di kredit ya teman-teman. Nah, pendapatan terima di muka 1.200 dikurang 400 karena dia kalau bertambah dia di debit, kalau dia berkurang di kredit, jadi kita kurang 800 ya. Modal di kredit. Penarikan dividen atau prepay ya teman-teman, posisinya di debit. Pendapatan jasa di kredit. 10.000 ditambah 600. Kemudian beban ditambah 4.000 ditambah 1.200. Beban sewa 900 gitu. Beban sewa tadi 900 ya teman-teman. Selanjutnya
Ibu lanjutkan beban perlengkapan iklan. Posisinya di mana? Di debit. Pindahkan debit. Asuransi di debit. Beban masih kredit. Piutang usaha. Beban utang kredit. Nah, sekarang kita totalkan. Dan ini harus seimbang ya teman-teman ya. Dengan sum kita totalkan dari atas. Nah, hasilnya harus sama, harus balance. Kasih warna lagi pembedanya ini. Nah, biru deh. Nah. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan ke buka lagi. Ke laporan rugi laba dan laporan perubahan modal. Kalau untuk laporan, oh iya, tadi Ibu bilang ini ada hubungannya dengan neraca saldo. Ini ada hubungannya dengan buku besar ya teman-teman. Sekarang Ibu perkecil deh. Nah, jadi kalau kita mau meng-cross check neraca saldo kita ini udah benar atau tidak, itu bisa dari buku besar. Kita cek kas, posisi akhirnya berapa? 15.200. Kasih warna hijau deh ya. Sama tidak? Sama. Apalagi perlengkapan iklan. Kita cari perlengkapan iklan. Perlengkapan iklan 1.000. Sama. Asuransi dibayar di muka lagi. 550. Nah, jadi ini sebenarnya teman-teman, ini adalah untuk cross check kita apakah kerjaan kita sudah benar ya. Peralatan kantor. Kemudian wesel. Ini fungsinya ya teman-teman. Utang usaha 2.500. Ya, benar. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan jasa. Ya teman-teman, 800. Kemudian modal Tuan Rian 10.000. Sama ya. Kemudian penarikan bawahnya ini 500. Sama. Pendapatan jasa, jadi emang harus telaten teman-teman. 10.600 sama. Kemudian beban gaji.
Jadi belajar akuntansi ini sebenarnya belajar melatih kesabaran juga teman-teman. Harus telaten 5.200. Makan beban sewa 900. Kemudian beban perlengkapan, ada nggak beban perlengkapan? Beban perlengkapan beda ya sama perlengkapan ya. Ya. 1.500. Kemudian beban asuransi 50 ya. Kemudian beban depresiasi 40. Akumulasi depresiasi 40 juga. Kemudian piutang usaha $200. Beban bunga 50 ya. Utang bunga sama. Terakhir utang gaji 1.200. Nah, kita lihat ada nggak transaksi yang ketinggalan. Oh, kalau di neraca lajur aman. Gimana kalau di buku besar? Sudah semua tidak? Kita cek lagi. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah berarti pengerjaan kita sudah selesai sampai di step neraca saldo disesuaikan. Bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan? Baik teman-teman, kita sudah menyelesaikan neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan. Langkah selanjutnya adalah kita memposting laporan rugi laba. Nah, di bagian laporan rugi laba hanya ada 2 item yang teman-teman posting. Ini sudah Ibu kasih catatan ya teman-teman. Yang pertama ini adalah teman-teman posting yang berhubungan dengan pendapatan jasa. Pendapatan jasa beda dengan pendapatan diterima di muka ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah posting semua yang berhubungan dengan beban-beban atau biaya-biaya. Nah, cara pengerjaannya seperti apa? Mari. Kas apakah masuk ke dalam pendapatan jasa? Bukan. Perlengkapan iklan? Bukan. Asuransi di muka? Bukan. Peralatan kantor? Bukan. Wesel bayar? Bukan. Utang usaha? Bukan. Pendapatan diterima di muka? Bukan. Modal? Bukan. Penarikan? Bukan. Pendapatan jasa? Ya. Lihat posisinya di mana neraca saldo di kredit ya. Kita salin juga di kredit. Oke. Setelah pendapatan jasa, beban gaji masuk, posisinya debit. Beban sewa masuk debit. Kemudian beban perlengkapan debit. Asuransi dibayar di muka, masukkan debit. Beban depresiasi debit. Akumulasi tidak. Piutang tidak. Beban bunga masukkan.
Hutang gaji? Tidak. Hutang bunga? Tidak. Sekarang kita totalkan ya teman-teman dengan sum. Nah, jadi kalau untuk laporan rugi laba dengan laporan neraca di bagian akhir ini jangan kaget ya kalau hasilnya tidak balance. Nah, cara mencarinya adalah 10.600 dikurang dengan 7.740. Berapa? 2.860. Sekarang kita totalkan. Hasilnya sama kan? Sudah. Nah, ini adalah laba. Ya, laba. Ini adalah laba. Kenapa Bu dibilang laba? Logikanya gini. Kalau pendapatan posisinya dikreditkan. Pendapatan totalnya 10.600. Kemudian biaya-biaya atau beban-beban itu totalnya 7.740. Jika pendapatan nilainya lebih besar daripada beban yang kita keluarkan, berarti kita memperoleh keuntungan atau laba. Nah, dari perhitungan ini kita peroleh pendapatan jasa itu 10.600. Kemudian total beban itu adalah 7.740. Kita selisihkan, cari selisih berapa keuntungannya. Keuntungannya atau labanya adalah 2.860. Laba ini adalah laba sebelum pajak ya teman-teman. Jadi kita totalkan lagi sehingga hasilnya jadi balance. Ini adalah laba. Inilah cara perhitungan untuk mencari keuntungan teman-teman atau laba. Kasih warna kuning. Oke. Biar kelihatan ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu lanjutkan. Sekarang yang tadinya di laporan rugi laba tidak dimasukkan, masukkan atau pindahkan ke bagian neraca akhir ini. Tapi kalau sudah dimasukkan di dalam laporan rugi laba tidak boleh dimasukkan ke neraca ya teman-teman. Oke, lanjut. Kas 15.200. Perlengkapan 1.000. Lihat debit kredit ya. Asuransi dibayar di muka 550. Peralatan kantor 5.000. Atau kalau mau enak itu nanti teman-teman boleh kasih warna supaya teman-teman bisa fokus. Kalau itu tidak ada. Nah ini Bu kasih tanda gini aja ya. Jadi gitu deh. Nah, sekarang PSL bayar masukin, utang usaha masukin di kredit, pendapatan masukin, modal Tuan Rian masukin, prepay masukin, pendapatan jasa di kredit masukin. Oh sorry, itu sudah disalin. Pendapatan sudah, beban sudah, oke. Kemudian beban sudah, piutang. Nah, piutang belum ya. Akumulasi juga belum, kredit. Kemudian piutang usaha debit. Udah deh. Oh, utang lagi belum. Utang di kredit. Nah, kita cek satu-satu lagi deh. Takut salah ya, takut ada yang ketinggalan. Kas
perlengkapan iklan, asuransi, peran kantor, kemudian wesel bayar, utang usaha, pendapatan terima di muka, modal, penarikan, kemudian akumulasi, utang. Oke, sekarang kita totalkan ya. Nah, sekarang kita cari selisihnya. Sama tidak? Sama. Jadi kuncinya untuk di laporan rugi laba dan laporan neraca, labanya ini harus sama ya teman-teman. Nilai labanya ini harus sama. Yang kuning-kuning ini harus sama. Kalau tidak sama berarti pengerjaan kita itu salah. Jadi harus benar-benar diteliti. Selesai. Inilah pengerjaan neraca lajur kita. Bagaimana teman-teman? Jadi diperoleh labanya. Posisi di laporan rugi laba dia di debit, tapi kalau di neraca dia di kredit. Hasilnya harus sama, $2.860. Nah, demikianlah cara pengerjaan neraca lajur kita. Kita sudah membahas dari neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, kemudian kita cross check dengan buku besar, kemudian lanjutkan bagaimana cara membuat laporan rugi laba, kemudian bagaimana cara memindahkan ke neraca. Demikianlah teman-teman untuk pembuatan dari neraca lajur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.